Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GBDI LCD Magelang dimanapun kita berada. Kita ketemu lagi dalam Renungan 79, mari renungkan firman Tuhan untuk kita terus bangkit, bergerak dan berdampak. Hari ini kita akan merenungkan satu tema toleransi. Toleransi itu artinya menghargai, saling memberi kesempatan gitu ya. Ini diperlukan dalam sosialisasi kita satu dengan yang lain ya. Kita punya toleransi dengan tetangga kita, toleransi dengan teman-teman kita, komunitas kita, sehingga segala sesuatu bisa dapat saling menghargai dan melakukannya bersama sesama. Tetapi ada satu toleransi yang harus diwaspadai bahkan ditolak. Apa yang kita belajar hari ini dalam catatan 1 Korintus 5 yang berisi surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada waktu itu Paulus mendengar bahwa jemaat di Korintus telah melakukan toleransi yang sangat-sangat buruk ya, sehingga toleransi ini menjadi sesuatu yang harus diwaspadai, bahkan ditegur keras oleh Paulus. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan tentunya harus belajar. Toleransi apa? Toleransi terhadap dosa. Mari kita belajar apa yang Paulus tegur dari jemaat di Korintus. Saya akan membacakan 1 Korintus 5 ayat 1 dalam terjemahan sederhana Indonesia. 1 Korintus 5 ayat 1 berkata demikian, saya sangat prihatin mendengar berita bahwa ada dosa percabulan yang sangat memalukan di antara kalian, yang bahkan jarang terjadi di antara bangsa-bangsa kafir. Saya dengar ada seorang laki-laki yang mengambil istri ayahnya. Ya, ini Paulus sangat tegas ya, dengan sangat prihatin, sangat terkejut ya, karena mendengar ada kebejatan, mendengar ada kejahatan yang ditoleransi di antara umat-umat Tuhan. Surat ini ditujukan bukan pada orang yang tidak mengenal Tuhan. Surat ini ditujukan pada jemaat di Korintus, jemaat yang melakukan ibadah, yang mengenal Tuhan. Jadi Paulus menganggap apa yang dilakukan oleh jemaat ini sangat parah, bahkan lebih parah daripada orang-orang yang melakukan dosa pelanggaran atau bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan di sana dituliskan bahwa ada seorang yang melakukan hubungan dengan ibunya, ya, kebejatan yang sangat luar biasa. Nah, ini satu hal yang hari-hari ini kita perlu belajar. Dunia ini sudah melakukan banyak toleransi pada banyak kejahatan, dan ini yang harus diwaspadai oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Ada banyak persinahan dan banyak kejahatan yang lainnya. Hari-hari ini kita lihat bahwa dunia atau bahkan gereja sekalipun ya, harus berhadapan dengan situasi-situasi di mana ada orang-orang yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah, hubungan-hubungan dengan istri atau suami orang lain, hubungan-hubungan yang tidak wajar antara keluarga atau bahkan dengan sesama jenis ya. Bahwa hal-hal ini menjadi sesuatu yang sama sekali tidak boleh ditoleransi. Ya, kita perlu benar-benar belajar. Apa yang dituliskan Paulus itu terjadi lama dulu, tetapi ternyata sampai hari ini kita masih menghadapi pergumulan yang sama. Mari kita belajar waspada supaya kita dapat kemudian menunjukkan sikap yang tegas ya, untuk menolak semua kebejatan, semua hal-hal yang tidak berkenan, tidak toleransi terhadap dosa. Paulus menyatakan bahwa umat Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, atau sekarang kita mengatakan saya orang yang percaya kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, itu umat yang kudus. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, sehingga kita tidak boleh ya menggunakan tubuh kita ini dengan sembarangan. Kita tidak boleh toleransi membiarkan kebejatan di antara hidup kita, bahkan orang-orang yang juga bersama dengan kita. Kenapa kita tidak boleh ya melanggar itu? Supaya satu ya diri kita sendiri dapat diselamatkan, diri kita sendiri kemudian dapat terhindar dari hal-hal yang nantinya akan mencelakakan kita. 1 Korintus 5 ayat 5 berkata begini, kalau ada orang-orang yang tidak
menjaga dirinya dengan baik, Paulus berkata orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa yang dimaksudkan kalau ada orang-orang yang mungkin kita dapati ya melakukan kejahatan, untuk sementara waktu mereka harus dikucilkan, harus disadarkan, mungkin kadang-kadang harus ada konsekuensi yang diterima, ya harus ada hal-hal di mana mereka harus kemudian misalnya dihentikan dari beberapa aktivitas untuk kemudian apa? Mereka sadar, oh ya dosa kita ini sangat luar biasa. Aku harus meminta ampun, aku harus dipulihkan. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita perlu tegakkan kembali. Ini tidak boleh. Kalau kamu tidak berhenti, kamu harus stop dulu dari semua aktivitas terutama ya dalam aktivitas-aktivitas pelayanan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting ya, kenapa kita jangan toleransi terhadap dosa supaya diri kita sendiri bisa selamat, diri kita sendiri tidak kemudian berlarut-larut atau bahkan hancur oleh dosa. 2, kenapa kita tidak boleh toleransi kepada dosa? Karena ini untuk kepentingan kesucian seluruh jemaat. Ini yang kita penting sekali melihat ya, bagaimana jangan biarkan kejahatan, jangan biarkan toleransi terhadap dosa itu menurunkan standar di antara anak-anak Tuhan. Oh, gak apa-apa ternyata. Oh, kalau melakukan hubungan secara seksual sebelum nikah gak apa-apa. Ya, itu kita harus benar-benar ya menegakkan hal-hal ini. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh anak-anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran tetapi kemudian tidak taat kepada kebenaran. Kita lihat di 1 Korintus 5 ayat 6-8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Hari ini kita belajar ya, bahwa kenapa kita tidak boleh toleransi, karena dosa itu seperti ragi yang bisa mempengaruhi seluruh adonan. Waktu kita sebagai anak-anak Tuhan lalu kita toleransi terhadap dosa, membiarkan itu tetap ada dalam hidup kita. Kita tahu ada orang-orang yang berbuat dosa dan kita membiarkan, atau kita sendiri membiarkan diri kita terus-menerus dalam dosa, itu bisa mempengaruhi orang-orang lain kemudian untuk standar kehidupan rohaninya sedikit demi sedikit mulai menurun. Oh, nggak apa-apa melakukan kejahatan. Oh, nggak apa-apa berselingkuh sebagai anak-anak Tuhan. Oh, nggak apa-apa melakukan kejahatan-kejahatan. Itu akan membuat hal-hal ini mempengaruhi orang-orang yang lain. Itu sebabnya nasihat dari Paulus adalah buang hal-hal yang lama, buanglah ya ragi yang lama. Bukan berarti kita membuang orangnya, tapi perilakunya, tapi kejahatannya, tinggalkan itu. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan mentoleransi dosa, ya, tetapi kita belajar untuk tinggalkan dosa sehingga kehidupan kita dapat jadi berkat bagi komunitas kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita belajar untuk kemudian tidak toleransi dosa supaya kita dapat menjadi berkat bagi komunitas di luar, orang-orang yang belum percaya, ya, orang-orang di dunia ini. 1 Korintus 5 ayat 1 tadi memang berkata bahwa percabulan itu tidak terdapat di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi ada bagian-bagian di mana kita juga perlu memperhatikan waktu kita hidup terus-menerus dalam dosa, toleransi dalam dosa, maka orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak dapat dimenangkan karena mereka lihat, oh, orang percaya aja seperti itu, orang yang mengenal Tuhan saja hidup di dalam dosa. Itu membuat kita tidak dapat menjadi terang bagi dunia ini. Bahkan ini pun menjadi sesuatu yang sangat tegas dijelaskan oleh Paulus. Firman Allah berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipakai. Ya, mari kita hidup dalam terang supaya orang lain melihat perbuatan kita yang baik sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar sekali lagi ya menjaga diri kita ya juga supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lain. Jangan toleransi dosa.
1 Korintus 5 ayat 11 kemudian menjadi catatan yang dituliskan oleh Paulus. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. 1 Korintus 5 ayat 11. Maksud saya adalah hindarilah orang yang menyebut dirinya saudara seiman, tetapi masih terus hidup dalam percabulan atau dosa lainnya, seperti serakah, menyembah berhala, menghina orang, mabuk-mabukan, atau menipu. Jangan pernah bergaul dengan orang-orang seperti itu, supaya kamu tidak terpengaruh oleh perbuatannya. Paulus akhirnya juga memberikan nasihat yang sangat jelas. Kalau ada orang menyebut dirinya orang beriman, kalau ada orang menyebut dirinya orang percaya, tapi terus-menerus hidup dalam percabulan, terus-menerus hidup dalam penyembahan berhala, mabuk-mabukan, serakah, menipu, terus-menerus hidup dalam dosa, tegas Paulus berkata, jangan toleransi, hindari orang-orang itu supaya kita tidak terpengaruh. Ya Bapak Ibu Saudara, hal ini adalah satu peringatan yang sangat jelas, yang sangat tegas kepada kita. Jaga hidup kita supaya tidak toleransi terhadap dosa, tetapi juga jaga pergaulan kita supaya kita tidak toleransi pada dosa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Beri batasan yang tegas pada diri kita sendiri. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang lain, sejauh kita bisa memberikan nasihat, berikan nasihat. Tapi kalau orang yang Anda beri nasihat tidak bersedia dan terus mau hidup dalam dosa, tegas firman Allah berkata, hindari, jangan toleransi dosa. Sehingga hidup kita boleh tetap hidup dalam kebenaran. Anda boleh doakan orang itu untuk dia kemudian mengalami pertobatan, tetapi jangan toleransi dengan dosa yang dilakukannya. Demikianlah renungan yang kita dapat renungkan bersama. Kiranya ini dapat menjadi satu hal yang menolong kita hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan lain-lain, mari salurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Ampuni kami, seringkali kami toleransi terhadap dosa. Tapi hari ini kami mau belajar untuk hidup tegas di dalam kekudusan, supaya hidup kami juga dapat memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh keluarga GPDI LCD Magelang, supaya kami tidak toleransi terhadap dosa apapun, supaya hidup kami terus ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya seluruh keluarga GPDI LCD Magelang mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.